Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Yuda Purwanto. Nomor induk mahasiswa saya adalah 10324032. Prodi Manajemen asal Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Di presentasi ini saya akan membahas satu topik penting banget untuk perusahaan, yaitu seleksi karyawan. Ini bukan sekadar hanya mengambil orang terus kerjain, tetapi ini adalah suatu proses yang kalau salah langkahnya bisa berefek panjang kepada perusahaan, yang bikin perusahaan itu auto rugi alias bangkrut. Yang pertama nih, apa sih seleksi karyawan? Seleksi karyawan itu adalah suatu proses nyaring orang yang mau masuk kerja dari sekian banyak pelamar. Kita cari yang paling kompeten, paling cocok sama posisi, dan paling aman. Menurut Rifai dan Gary Dessler, seleksi itu penting karena yang pertama, kerja perusahaan bergantung pada SDM-nya. Kenapa? Karena kalau karyawan gak kompeten, itu hasilnya pasti akan berantakan. Dan yang kedua, yaitu biaya rekrut itu mahal. Kenapa mahal? Karena ini mulai dari iklan lowongan, promosi, sampai adaptasi karyawan. Kalau salah pilih, ya gosong guys. Dan yang ketiga, yaitu ada resiko hukum. Nah, di sini kenapa ada resiko hukum? Karena kalau kita salah rekrut karyawan yang mempunyai catatan kriminal, dan dia bikin kasus, yang kena siapa? Ya, tentu perusahaan. Lalu tujuan seleksi ini apa sih? Tujuannya yaitu cari orang yang tepat di posisi yang tepat. Jangan memposisikan seseorang sembarangan. Kayak kandidat ini ahli di dalam bidang IT, tetapi malah diposisikan di bidang administrasi. Ya tentu kandidat ini pasti pelangap-pelongo karena bukan keahliannya dia. Lalu menilai apakah calon cocok dan minatnya pas. Kemudian hindari diskriminasi dalam proses. Kita sebagai MSDM jangan mendiskriminasikan seseorang hanya dengan tampilannya. Semisal dia berasal dari suku yang berbeda, lalu ditolak mentah-mentah hanya karena berbeda suku. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi juga, Tuan. Hati-hati, banyak orang rasis di sekitar sini. Halah, bohong. Lanjut, mengurangi risiko mempekerjakan orang yang berpotensi bikin masalah. Ini harus benar-benar kita hindari agar lingkungan dan citra perusahaan terjaga dengan baik. Dan selanjutnya yaitu ada indikator seleksi karyawan. Adapun beberapa indikator yang biasanya dipakai di perusahaan. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua pengalaman kerja, yang ketiga kesehatan, yang keempat tes tertulis, dan yang terakhir wawancara. Nah, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses seleksi. Proses seleksi ini kayak nanganin pasien. Prosesnya step by step. Yang pertama ada wawancara awal. Ini dimaksudkan dengan ini orang cocok apa enggak, masuk akal atau enggak buat perusahaan ini. Yang kedua ada tes seleksi. Apa itu tes seleksi? Tes seleksi ini mulai dari tes kemampuan, tes teknis, psikometri, sampai tes minat. Tiap posisi beda tesnya ya guys, gak semua sama. Dan yang ketiga ada wawancara utama. Wawancara utama adalah tahap penting dalam seleksi karyawan untuk menilai kecocokan kandidat secara menyeluruh, baik dari segi kemampuan, pengalaman, motivasi, kepribadian, maupun kesesuaian dengan budaya perusahaan. Melalui interaksi langsung, perusahaan dapat memastikan bahwa pelamar tidak hanya memenuhi kualifikasi teknis, tetapi juga memiliki karakter dan komitmen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sehingga keputusan rekrutmen menjadi lebih tepat dan mengurangi risiko salah pilih karyawan. Lalu kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini dinilai melalui wawancara dan berbagai metode asesmen untuk melihat bagaimana ia menyampaikan, mendengarkan, dan berinteraksi secara profesional. Kemampuan ini menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan keberhasilan kerja di hampir semua posisi dalam perusahaan. Lanjut yang keempat yaitu pemeriksaan latar belakang. Pemeriksaan latar belakang adalah langkah verifikasi akhir dalam seleksi karyawan untuk memastikan data kandidat benar serta mengevaluasi integritas dan keamanan sebelum menerima mereka bekerja. Proses ini membantu perusahaan membuat keputusan rekrutmen yang lebih akurat dan bertanggung jawab. Dan yang kelima yaitu evaluasi medis. Ya tentu, kita harus benar-benar memastikan kandidat itu sehat dan bisa bekerja secara optimal. Dan yang keenam yaitu keputusan final. Semua data disatukan dan kita nilai satu persatu kandidat ini bisa diterima atau tidak. Lalu yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu surat pengangkatan. Nah di sini kalau lolos semua tahap, baru keluar surat resmi dan fix dia jadi karyawan. Lalu ada juga faktor yang harus dipertimbangkan. Menurut Rifai,
faktor yang penting adalah kondisi penawaran tenaga kerja. Jadi kesimpulannya, seleksi karyawan adalah proses penting untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat sesuai kebutuhan perusahaan. Dengan tahapan seleksi yang terencana dan objektif, perusahaan dapat menilai kemampuan, kepribadian, serta kecocokan kandidat terhadap pekerjaan. Seleksi yang baik membantu mengurangi risiko kesalahan rekrutmen, menekan biaya turnover, dan meningkatkan produktivitas. Karena itu, seleksi harus dilakukan secara profesional agar perusahaan memperoleh karyawan yang berkualitas. Ingat, SDM itu jantungnya perusahaan. Kalau jantungnya sehat, organisasinya juga pasti berjalan dengan baik. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila jika ada salah kata, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.